Hai semua, pada kesempatan ini saya mau menjawab ya. Ada satu pertanyaan dari komen di YouTube yang bilang gini, Kak, gimana caranya eh, kita ngiringin eh, orang yang lagi doa syafaat gitu ya. Maksudnya dia tuh gini, misalnya ada pendoa nih, berdoa untuk bangsa, berdoa untuk pemerintahan, berdoa untuk jemaat. Terus kita sebagai pemain piano atau keyboard leadernya, kita harus ngapain begitu kira-kira ya. Jadi pertanyaannya bagus sekali karena kadang-kadang gini, ada orang yang bingung tuh mau ngapain. Apakah saya harus mainkan lagu? Apakah saya harus solo ada arpegionya? Apakah saya harus diam aja, tengok-tengok aja gitu? Nggak. Tapi di video ini saya nggak ini ya, nggak praktekin di sini. Tapi ada satu video yang waktu saya lagi pelayanan. Nah, di sini cukup mewakili dari pertanyaan yang diajukan ke saya itu. Jadi eh, itu dimulai dari lagu, satu lagu misalnya pengantar yang akan masuk ke doa. Nah, itu nanti akan diteruskan dengan saya ngapain di waktu orang lagi doa gitu. Jadi kira-kira mudah-mudahan video ini cukup untuk menjawab pertanyaan teman yang menanyakan ini. Dan ada momen dimana kita mainnya itu cukup teduh aja, tenang aja. Jadi di lagu ini judulnya Tuhan adalah Gembalaku, yang umum sekali, yang kita sering nyanyikan, bahkan eh, sering dengar juga. Di sini saya main sangat apa ya, em, tenang sekali gitu ya. Jadi saya mencoba bermain dengan porsi yang sangat sederhana sekali ya, yang nggak banyak arpeggio, nggak banyak berisiknya, dan supaya orang bisa nikmati juga. Karena ini lagu pengantar mau ke doa, kira-kira gitu. Dan ternyata eh, waktu kita main tenang pun, kalem gitu ya, slow, itu malah indah sekali kedengarannya gitu ya. Kadang-kadang kita kalau mainnya terlalu over, orang nggak bisa nikmati juga gitu loh. Ya nggak kebetulan juga sih muncul lagu ini ya waktu saya tadi coba lihat di ini di YouTube. Oh, ada. Saya langsung teringat pertanyaan dari teman yang mengajukan pertanyaan ini gitu ya. Dan ya bagus, pertanyaannya bagus. Terus eh, kita sebagai leader pemain keyboard itu harus bisa mengarahkan tim kita gitu ya. Apakah itu waktu sebelum mulai ibadah atau waktu latihan. Dan bahkan gini ya, kalau bisa ya, kita antara player harus ngerti bahasa tubuh gitu ya. Misalnya terkadang saya hanya ngeliatin teman saya begini, pemain bass atau pemain gitar, dia udah tahu saya mau ngapain gitu. Dan kadang-kadang saya hanya apa, hanya kasih begini aja, atau kasih saya suruh begini aja tenang, itu dia sudah tahu. Jadi perlu dibangun sebuah komunikasi yang intens ya, Em, supaya tercipta apa, tim yang solid gitu. Kadang-kadang gini, ada pemain keyboard sama pemain bassnya nggak connect gitu ya, pemain drum nggak connect, jadi berantakan musiknya gitu. Dan itu sering kita dengar juga ya, kalau ada kesalahan-kesalahan itu karena komunikasi ya. Jadi biasanya keyboard itu atau pemain piano itu dia adalah leader di dalam sebuah grup. Jadi dia yang harus mengarahkan kemana alurnya, chordnya mau kemana gitu. Saya pikir itu dari saya ya. Jadi semoga video ini bisa memberkati
Dan di sini saya main cukup tenang, emosi saya benar-benar saya redam, ego saya redam. Saya nggak pengen juga main terlalu terlalu chordnya dibuat bagaimana supaya dengar, itu chord apa ya, nggak. Ini di sini polos banget. Jadi saya berhasil melawan keegoan saya ya, untuk menunjukkan siapa saya ini pemain keyboard. Misalnya kita ini kan kalau mau mencuri perhatian orang tuh cukup diplesetin aja dikit chordnya, orang akan, itu chordnya apa tadi ya gitu. Nah di sini nih nggak ada ilmu yang bisa diambil kecuali menahan emosi itu tadi, menahan ego itu tadi. Dan ya bagus juga sih ya. Jadi kita itu bisa main dengan tenang dan fokus, hanya nyembah Tuhan aja gitu ya. Oke, ya mudah-mudahan video ini bermanfaat ya untuk teman-teman semua ya. Firman Allah di dalam Mazmur 23 ayat yang ke-1 sampai ke-6 yang berbunyi demikian. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Biarlah Tuhanlah yang selalu menjadi penolong dalam hidup kita. Sebab Dia Tuhan adalah gembala kita yang baik. Dia selalu membimbing kita. Dia yang selalu menuntun kita. Bahkan Dia yang selalu menyegarkan setiap jiwa kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, kami tidak pernah takut bahaya, sebab Engkau beserta kami. Aku tidak takut bahaya,
sebab Engkau besertaku. Padamu gantung aku, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, Dia membimbingku, Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Kami tahu bahwa Engkaulah gembala kami yang setia. Engkau gembala yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau gembala yang selalu ada dan menolong kami, bahkan menuntun kami, sehingga hari ini kami boleh lagi ada. Kami boleh mendapat menikmati akan segala kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Betapa Engkau Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Betapa Engkau Tuhan yang selalu peduli akan setiap keadaan hidup kami. Sekecil apapun masalah kami percaya Tuhan tahu dan Tuhan mengerti. Bahkan Tuhan sanggup menjawab setiap doa yang kami panjatkan. Makasih Tuhan. Secara khusus kami mau bawa dalam doa kami Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa yang kami kasihi. Kami percaya bahwa Indonesia ada di tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan, Engkau mengasihi bangsa kami. Kalau bangsa ini ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebesaran Tuhan. Ada banyak hal yang kami boleh lewati. Ada banyak tantangan yang kami boleh lewati. Namun kami terlalu percaya bersama dengan Tuhan. Maka kami boleh dapat melewati semuanya. Karena Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Tuhan yang memberikan kami kemampuan. Yang adalah bangsa ini adalah menjadi bangsa yang sungguh takut akan Tuhan. Kami berdoa biarlah pemimpin bangsa kami adalah pemimpin bangsa yang takut akan Tuhan. Bahkan pemimpin bangsa kami yang taat kepada setiap aturan yang ada. Sehingga roda pemerintahan ini akan terus berjalan dengan baik. Dan hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Nama Tuhan yang diagungkan. Nama Tuhan yang dimuliakan. Kesehatan, kekuatan, bahkan hikmat yang datangnya dari Tuhan akan selalu menjadi bagian bagi para pemimpin bangsa kami. Terima kasih ya Bapa. Terpuji Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau segalanya. Dan Engkau selalu ada dalam hidup kami. Kau menjaga kami. Engkau yang pelihara kami. Engkau yang berkati kami. Bangsa kami diberkati Tuhan. Keluarga kami diberkati Tuhan. Pekerjaan kami diberkati Tuhan.
Sebab kami punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa, sanggup memulihkan setiap keadaan. Hanya Yesus, hanya Tuhan, oh nyatakan Tuhan, dan kami bersyukur. Oke, itu tadi videonya. Sangat simpel kan, dan itu nggak perlu ilmu untuk buat begitu tuh, nggak perlu ilmu, nggak perlu skill, nggak perlu. Itu hanya perlu apa ya, kerendahan hati ya. Untuk bisa main seperti itu tuh harus rendah hati banget loh. Saya nggak bilang saya rendah hati, nggak, tapi saya mau bilang saya menghancurkan keegoan saya menurunkan egois saya supaya saya bisa mainnya tuh tenang seperti itu gitu. Di otak saya ini banyak chord yang bisa dibuat untuk lagu itu supaya variatif tuh banyak sekali. Bahkan bisa berubah itu bentuk dari notasi lagunya bisa, tapi saya nggak buat karena bagi saya ada yang jauh lebih penting daripada hanya untuk gagah-gagahan, daripada hanya untuk tampilkan musik yang wah. Yang jauh lebih penting dari itu adalah apakah musik yang kita mainkan itu bisa memberkati jemaat, apakah musik yang kita mainkan itu buat Tuhan senang, apakah dengan kita bermain musik jemaat Tuhan itu dilawat, merasakan kasih Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan. Itu jauh lebih penting daripada kita hanya mau tunjukin kemampuan kita. Itu nggak ada artinya gitu ya. Oke, jadi di bagian waktu doa, saya hanya memainkan chord yang sangat simpel sekali. Itu chordnya ke situ-situ aja, saya ulang-ulangin aja. Hanya saya bermain di dinamika gitu ya. Terus saya memainkan, di situ ada perpaduan ini ya, perpaduan antara suara piano, terus tuh ada suara pad, terus itu kalau nggak salah suara string yang saya mainkan, ada juga sedikit banget gitu loh. Jadi teman-teman kalau dengarnya detail, pakai headset ya kalau bisa, kalau dengar lagu ngulik pakai headset, jadi detail gitu loh. Dan saya waktu itu saya nggak mau berpikir ini kemana lagi ya chordnya ya, mau dibuat gimana ya biar enak, enggak, saya nggak mikir ke situ gitu. Malah yang saya pikirkan tuh saya ini kan mengiringi supaya orang yang doa ini enak, kalau doa tuh bisa enak gitu loh. Jadi saya nggak boleh menjadi pusat perhatian. Saya nggak boleh mengalihkan perhatian dia yang doa kepada not yang saya mainkan. Makanya saya mainnya hanya di situ-situ aja. Nah, seandainya saya mainnya agak over sedikit, pasti dia pendoanya nggak fokus doa, dan juga jemaat yang hadir itu nggak fokus untuk mendengarkan doa dia dan untuk mengamenkan doa dia. Gitu, pasti fokusnya kepada permainan piano saya. Itu mengganggu sekali. Itu sangat apa ya, membuat orang kehilangan fokus gara-gara kita mainkan sesuatu yang terlalu berlebihan gitu. Jadi ya ada kalanya teman-teman kalau mau menunjukkan skill ya bukan pas momen-momen seperti ini, bukan pas lagi doa, bukan. Biasanya kan di lagu-lagu praise ada part di mana teman-teman bisa solo, kan ada juga gitu. Tapi bagi saya sih kalau lagi worship ya kalau bisa seteduh mungkin gitu ya, seindah mungkin lah, seenak mungkin teman main. Nggak usah yang aneh-aneh, chordnya harus di minus 7 atau mayor 7 mol 5 atau dominan 7 crash 5, itu nggak perlu lah. Di chord itu tuh nggak perlu ada di situ. Jadi seperti yang saya bilang tadi, di sini diperlukan kerendahan hati ya, supaya kita mau bermain sesederhana mungkin. Jadi waktu teman yang main bass juga kita cuman chord doang, makanya ada suara pad. Jadi pad itu kadang-kadang kan gini,
aku kok main pianonya nggak enak ya. Sebenarnya bukan nggak enak, bukan. Yang saya mainkan dengan yang teman-teman mainkan itu sama, chord C ya chord C juga, yang saya pencet tuh chord C, atau A minor ya A minor juga. Yang buat dia kenapa jadi enak karena backgroundnya itu ada suara pad. Jadi pad itu menambah nuansa apa ya? Nuansa yang membuat kita tuh jadi bisa fokus, bisa tenang. Karena suara pad tuh kan enak banget bunyinya gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya di gerejanya ada keyboard yang bisa di split apa ya, dual atau kalau split itu ini, kalau split itu ada suara bass. Jadi kalau ada yang bisa dual, nah itu boleh suara piano dan layernya itu di sama pad, suara pad. Kalau string itu, kalaupun ada string, teman-teman pilih string yang paling lembut, atau slow string, atau yang string yang pokoknya paling lembut lah. Karena string itu kan ada macam-macam, ada yang kalau di keyboard ya ada yang fast string, yang itu kasar, itu nggak di worship mainnya. Untuk string itu tuh untuk di lagu praise gitu. Jadi penggunaan string yang fast itu di lagu praise, jangan ada di lagu worship. Jadi string malah untuk suara string yang slow string itu boleh di lagu worship. Nah, biasanya saya akan pakai 3 layer kalau misalnya lagu worship. Jadi ada piano. Sebenarnya saya nggak suka ya, karena kalau kita bermain di 3 layer ini, piano, string dan juga pad, kita jadi apa? Kita jadi banyak pekerjaan supaya gimana supaya suaranya ini nggak ada yang berbenturan. Karena kalau teman-teman lupa angkat sustain, itu suaranya akan apa tuh? Mengganggu tuh, ada suara yang lebih. Misalnya ceng ceng waktu pindah 1 7 6 gitu. Kalau teman-teman nggak angkat sustainnya itu, waktu teman-teman pencet 1 pindah ke 7, yang nada chord yang ada di 1 nih masuk ke 7, itu jadi false, tabrakan. Harmoninya itu hancur lebur gitu. Jadi sebaiknya kalau teman-teman mau menggunakan itu, sebaiknya penggunaan sustainnya juga diperhatikan. Jangan cuman sekedar mainkan suara piano, string dan juga pad, tapi penggunaan sustainnya itu penting, sehingga nggak ada suara-suara yang bertabrakan gitu. Nah, kalau teman-teman berhasil memainkan ini, maka yang teman-teman mainkan tuh indah sekali gitu. Oke, jadi itu dari saya. Mudah-mudahan ini bisa menambah semangat kita untuk terus belajar dan mencoba soundnya. Jadi sound di keyboard, jangan lupa ya. Jadi kalau kita main di keyboard atau piano atau electric piano atau sejenisnya lah, itu coba-cobain aja sound-sound yang ada di situ. Jadi kalau misalnya piano kan biasanya, kalau piano itu kan ada grand piano, ada mellow piano, ada rock piano, ada concert grand, banyak sekali pilihannya. Tergantung teman-teman mau. Misalnya kalau biasanya kalau yang mau lembut itu ada grand piano atau mellow piano gitu. Ada juga yang stage piano, itu agak kasar dikit, boleh dimainkan di lagu praise. Jangan semuanya disikat pukul rata, nanti soundnya nggak dapat yang paling bagus. Terus stringnya nanti ada apa. Terus di electric pianonya ada hit electric piano, ada tone electric piano, banyak macam-macam. Jadi diperhatiin aja gitu ya. Oke, saya pikir itu biar teman-teman juga terus kita sama-sama belajar ya, sama-sama belajar memberikan musik yang baik untuk jemaat, untuk gereja, dan juga untuk Tuhan pastinya ya. Kita melayani Tuhan, jadi kita harus berikan yang terbaik dari apa yang kita punya gitu ya. Oke, ini dari saya. Tuhan Yesus berkati ya. Bye.